Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas bagaimana sejarah sosiologi agama. Perjalanan sosiologi agama itu seperti apa. Nah, kita sudah membahas apa itu sosiologi agama dan apa aja kajian yang dipelajari, yang diteliti di dalam mata kuliah sosiologi agama. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah sosiologi agamanya ya. Oke, baik. Nah, sosiologi agama ini kan memang sudah hadir sejak ilmu sosiologi ini ada ya. Dalam sosiologi sendiri ada beberapa pembabakan yang walaupun tidak dipisahkan secara pasti, tapi pembabakan ini kita kenal sampai sekarang, yaitu antara lain pada era klasik, era modern, dan era kontemporer. Nah, hal ini berlaku juga di kajian sosiologi agama. Jadi di sosiologi agama ini juga ada masanya ya. Jadi sosiologi agama di masa era klasik, kemudian di yang kedua di era modern, dan yang ketiga sosiologi agama di era kontemporer. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan. Nah, sosiologi ini lahir pada abad ke-19 dengan tokohnya yaitu Auguste Comte, yang mana kemudian Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Namun pada abad pertengahan ke-19 mulai tumbuh fenomena agama oleh sejumlah tokoh seperti Edward Teller, Herbert Spencer, Friedrich Müller, dan Sir James Frazer. Tapi para tokoh-tokoh ini pada saat itu lebih tertarik kepada agama-agama primitif ya. Namun pengkajian masalah agama secara ilmiah baru dimulai sekitar 1900. Nah, mulai saat itu hingga menjelang 1950 muncullah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut sosiologi agama klasik. Pada periode ini terkenal dua tokoh sosiolog, yaitu Emile Durkheim dari Perancis dan Max Weber dari Jerman. Dan mereka inilah saat ini dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi agama. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan sejarah sosiologi agama pada era klasik. Nah, di era klasik ini ditandai oleh 3 peristiwa besar, yaitu revolusi Prancis, revolusi industri, dan kapitalisme. Pada saat itu revolusi Prancis menjadi perhatian dunia karena efek dari revolusi Prancis ini sangat besar ya. Kita bisa melihat bahwa pada saat itu berkat revolusi ini kerajaan-kerajaan dengan pemerintahan yang monarki absolut, kemudian diktator ini mulai dijatuhkan. Kemudian deklarasi HAM pun mulai dikumandangkan. Revolusi Prancis ini adalah revolusi yang saat itu menjadi perhatian dunia karena efek yang ditimbulkan pada revolusi Prancis ini sangat besar. Pada saat itu kita melihat ya bagaimana isu-isu seperti hak asasi manusia, kemudian dihapuskannya pemerintahan yang sifatnya monarki absolut. Ini adalah turunan dari revolusi Perancis yang kemudian banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan sosiologi, dari bagaimana kemudian masyarakat atau struktur masyarakat itu terbentuk. Dan kita ketahui bersama ya bahwa sebelum abad pertengahan, agama yang dalam arti ortodoksi gereja pada waktu itu sangatlah dominan, sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan negara, hukum, kemudian bagaimana mengatur masyarakat itu berdasarkan apa yang diatur oleh gereja atau berdasarkan kebijakan yang diatur oleh pimpinan gereja pada saat itu. Kemudian sesudah abad pencerahan, lalu kemudian muncul Renaissance dan puncaknya itu di revolusi Perancis. Kemudian setelah revolusi Perancis, ada namanya revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap, dan temuan ini kemudian menjadi awal beralihnya mata pencaharian masyarakat dari yang pada awalnya bertani menjadi di bidang industri. Ada tokoh di sini yang namanya Isaac Newton, yang mana
Isaac Newton ini adalah penemu mesin uap. Jadi dari revolusi industri ini, mata pencaharian masyarakat atau pekerjaan yang awalnya dilakukan masyarakat saat itu bertani, kemudian beralih menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin. Sebelum revolusi industri ini, manusia itu banyak bekerja di sektor pertanian, peternakan, kemudian pada saat itu kendaraan yang digunakan juga masih menggunakan kuda, maka banyak sekali masyarakat yang dilibatkan di dalam perawatan-perawatan kuda dan lain sebagainya. Nah, kemudian sesudah revolusi industri itu berubah ya, dari tadinya gerobak ditarik oleh kuda berubah menjadi industri mesin mobil, dan kuda sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat pada saat itu. Bagaimana kemudian ekonomi beralih menjadi ekonomi yang berbasiskan manusia, yaitu perlahan aktivitas manusia itu digantikan oleh revolusi industri. Dari revolusi industri ini lahirlah kapitalisme. Kapitalisme adalah stratifikasi sosial yang mana ditandai dengan kepemilikan modal. Artinya, manusia itu bisa dikatakan sebagai manusia yang unggul kalau dia punya modal. Jadi, stratifikasi sosial ini ditandai dengan kepemilikan modal. Jadi, di sini kemudian ada 3 peristiwa besar, yang mana ini begitu mendistrupsi ya, menggantikan peran agama sebelum abad pencerahan. Bagaimana agama pada saat itu menjadi semacam payung hukum, karena pada saat itu gereja menjadi pemegang keputusan terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Bagaimana agama mengatur masyarakat, bagaimana aktivitas kenegaraan itu ditentukan oleh ortodoksi gereja. Nah, kemudian pada abad pencerahan terjadi peristiwa besar, yaitu revolusi Perancis, revolusi industri dan bangkitnya kapitalisme, yang mana kemudian banyak pemikir-pemikir muncul dan agama menjadi semakin tidak diperdulikan lagi oleh orang-orang pada saat itu. Jadi begitu berubahnya ya, perubahannya itu mencapai 180 derajat pada waktu itu. Nah, ini bentuk sosiologi agama di era klasik. Lalu kemudian kita beralih kepada sosiologi agama di era modern. Dalam buku The Elementary Forms of Religious Life oleh Emile Durkheim, dia membagi agama dalam 2 wilayah, yakni yang sakral dan yang profan. Sakral yaitu agama dalam kaitannya dengan spiritual dan religius. Kemudian profan, hal-hal yang tidak melibatkan agama, misalnya sekulerisme. Yang pertama, agama sebagai sesuatu yang sakral. Agama artinya sebagai sesuatu yang memang berkaitan dengan spiritualitas dan religiusitas manusia. Kemudian yang kedua, agama sebagai sesuatu yang profan, yaitu yang artinya tidak melibatkan agama, misalnya sekularisme. Jadi terkait dengan tadi itu, misalnya penemuan mesin uap, kemudian ekonomi global dan seterusnya. Nah, di sini agama disebut sebagai sesuatu yang profan, dan agama saat itu tidak terlalu diperdulikan lagi oleh masyarakat pada era modern ini, termasuk tentang politik dan ekonomi dalam hal itu ya, dalam kedua hal itu. Nah, agama ini mengalami perubahan secara besar-besaran pada zaman ini. Jadi bagaimana kemudian aspek sosial, politik dan ekonomi itu tidak lagi dihubungkan dengan agama. Berbeda dengan pendapatnya Max Weber yang pada saat itu menulis buku yang berjudul The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Nah, di dalam bukunya ini, Max Weber itu mendiskusikan tentang bahwa seseorang yang beragama Protestan atau orang yang beragama itu ya, dia bisa mencapai kebahagiaan di akhirat kalau dia bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia ini. Jadi sesudah mati itu dia bisa mendapatkan kebahagiaan jika di dunia ini dia hidup bahagia, dan orang yang bahagia di dunia ini maka dia harus menjadi seorang kapitalis, orang yang punya banyak uang gitu. Jika dia punya banyak uang, jika dia hidupnya bahagia di dunia ini, maka otomatis dia menjadi orang yang akan hidup bahagia di akhirat nanti. Ini relevan juga ya jika kita hubungkannya dengan kita. Misalnya orang kaya hidup di dunia ini, kita punya modal bisnis, kemudian
dengan modal bisnis ini, dengan banyak punya harta, kita bisa berbuat banyak untuk orang lain, misalnya membantu panti asuhan atau pesantren atau masjid gitu. Nah, mungkin ini ya yang dimaksud dengan spirit of capitalism. Jadi kita bisa menjadi orang yang bahagia kalau kita mendukung atau bahkan kita menjadi orang kapitalis. Namun hal ini sangat ditentang oleh Karl Marx. Nah, di sini Karl Marx ini punya pemikiran bahwa kesejahteraan itu tidak hanya diukur oleh orang yang sangat kaya, tidak hanya diukur oleh harta. Apakah orang yang berharta banyak itu bahagia? Menurut Karl Marx itu belum tentu gitu. Karena pada saat itu Karl Marx melihat ya bahwa orang kaya itu punya potensi untuk merendahkan atau melecehkan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang meminta-minta di jalan, sehingga hal itu akan menyakiti orang lain, yang mana kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita berbuat jahat pada orang lain, maka otomatis kita akan mendapat balasannya dan tidak akan hidup bahagia di akhirat nanti. Nah, kemudian kita masuk ke sosiologi agama di era kontemporer. Nah, di sini Charles Kimball dalam bukunya Agama Jadi Bencana di tahun 2003, nah ini berargumen bahwa ada hubungan antara agama, mentalitas massa, dan kejahatan terorganisasi gitu. Jadi bahwa maksud saya di sini adalah ketiga aspek ini, yaitu agama, kemudian mentalitas massa, dan kejahatan terorganisasi. Ini saya kira kita sudah sering lihat ya contoh-contohnya. Kita bisa melihat misalnya kejadian pembantaian massal di zaman perang Vietnam. Ya, ini terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama, kemudian menjadikan agama sebagai alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Lalu kemudian ada juga baru-baru ini yang mana kejadian penyerangan masjid di Selandia Baru. Pada saat itu juga mengatasnamakan agama, dan ada beberapa jamaah sholat Jumat di sana. Lalu kemudian ada orang jahat masuk dan menyanyikan yel-yel organisasi tertentu, kemudian tiba-tiba menembaki orang-orang yang sedang sholat berjamaah di dalam masjid. Dan ada juga kejadian-kejadian bom-bom di gereja, kemudian di rumah-rumah ibadah yang lain. Nah, peristiwa yang lain juga, mungkin kalian pernah dengar ya kejadian di World Trade Center. Kejadian ini di 11 September, di mana World Trade Center ini sebagai objek terorisme, dan pada saat itu jatuh sekitar 8.000 korban jiwa. Gedung ini menjadi sasaran terorisme yang mengatasnamakan Al-Qaeda, yang sayangnya pada saat itu banyak orang yang melabelkan aksi itu kepada agama Islam. Nah, kemudian menjadi semacam mentalitas massa, dan kemudian menjadi kejahatan terorganisir. Ini kaitannya dengan yang kedua ini, nah yang dinamakan kesakralan ini, membentuk sebuah kontrak sosial di dalam bentuk ikatan antar anggota kelompoknya, yang mana isinya sebagai bentuk solidaritas kelompok. Kemudian hal ini akan memunculkan mentalitas. Jadi semacam seperti orang yang melakukan terorisme itu kemudian mengatasnamakan agama itu karena sudah ada keterangan di antara mereka, sudah ada doktrin di antara mereka bahwa kejadian itu adalah perbuatan jihad, perbuatan baik gitu. Dan mereka sangat meyakini gitu bahwa perbuatan terorisme ini akan mengantarkan mereka kepada surga. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa agama itu punya peran yang besar dalam peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi di dunia ini. Jadi bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Banyak sekali bagaimana kemudian agama itu dijadikan sarana mobilisasi. Jadi misalnya banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang menjadikan agama sebagai alasan untuk mereka melakukan kejahatan. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini penjelasan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kalian hubungi saya di grup atau di nomor WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.